Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu yasjaru yasjudan. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil akhar fil Qur'anil 'azim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Para jamaah ataupun para pemirsa yang berada di rumah, pada saat kesempatan bulan puasa ini, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan keimanan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berwajah baik secara daring ataupun secara dunia nyata. Mari kita gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada bulan suci ini, yaitu dalam rangka ketaatan kepadanya, dalam rangka memberikan tindakan-tindakan yang baik sebagai seorang yang beriman. Itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai yaumil akhir kelak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan tema tadabbur kita, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, bagi orang-orang yang mentafakuri Al-Quran. Bahwasanya sejatinya Al-Quran diturunkan kepada manusia adalah dalam rangka memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan aura keemasan, ataupun memberikan pencerahan-pencerahan di dalam kehidupan manusia. Karena manusia tanpa petunjuk Al-Quran ibarat orang yang berjalan di tengah malam. Dia akan buta, dia akan sesat, karena dia tidak tahu arah kemana jalan yang ingin dia. Oleh sebab itu Allah menurunkan Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi. Artinya hanya Allah lah yang mengetahui arti ayat, perpisahan ayat tersebut ataupun potongan-potongan ayat tersebut. Dzalikal kitabu la, yaitu itulah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, siapakah orang yang bertakwa itu? Ialah mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman sama rukun-rukun keenamnya itu, termasuk para malaikat, termasuk kitab-kitabnya, termasuk para nabinya, termasuk para rasulnya, termasuk dari kodok dan kodanya. Itulah adalah yang harus kita imani. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah mereka beriman, mereka apa? Mereka melaksanakan salat. Mereka tertib melaksanakan salatnya 5 waktu sebagai kewajiban sebagai seorang muslim. Kemudian diikuti dengan salat sunnah-sunnah lainnya sehingga ketetapan mereka menjadi seorang muslim menjadi sempurna. Setelah mereka melakukan salat 5 waktu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari sebagian razaqnahum, rezeki ataupun yang direzekikan kepadamu maka dia menginfakkan. Inilah tanda dari seorang muslim, tanda keimanan seorang muslim setelah dia mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian
kemudian dia membuktikan keimanan tersebut dengan apa? Dengan berinfak, dengan bersedekah dari apa? Dari apa yang dia telah rezekikan. Ini adalah suatu contoh dari perilaku yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di kitabnya, yaitu Al-Qur'an, sehingga kita tahu tentang yang namanya sholat, tahu yang namanya tentang bagaimana berinfak. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Tentunya pada kesempatan momen Ramadan ini penting bagi kita, ataupun menjadi kesempatan keemasan bagi kita, di mana pahala dilipat gandakan, yang wajib dilipat gandakan, apalagi yang wajib tentu dilipatkan lebih banyak, apalagi yang sunnah. Tentunya ini menjadi poin penting bagi kita, di mana infak yang mungkin kita hanya 1.000 2.000, kita lipatkan, akan dilipatkan menjadi beberapa ribu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan apa yang kita infakkan dengan berbagai cabang. Oleh sebab itu momen Ramadan ini mari kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk menebalkan keimanan kita, untuk menebalkan perilaku baik kita, baik dari segi sholatnya maupun dari sedekahnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi berikutnya.